بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ini disebutkan di surat Al-Imran ayat 92. Para sahabat ketika membaca ayat, maka ia akan berusaha untuk menjalankannya. Dan mendengar ayat ini, para sahabat langsung menginventarisir harta mana yang ia cintai, yang paling ia sukai untuk disedekahkan. Karena ayat ini menyatakan lan tanalul birra, kamu sekali-sekali tidak akan pada sampai kebajikan yang sempurna. Sebagian ulama tafsir menyebutkan kebajikan yang sempurna ini, birra ini, sebagai pahala surga. Jadi tidak akan sampai pada surga sebelum kita menafkahkan sebagian daripada harta yang kita cintai. Dan melihat sedekah para sahabat ini, kita coba lihat dua sedekah sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu sedekahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam hadis dari riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa disebutkan Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaybar. Ini Khaybar, daerah Yahudi yang terkenal dengan suburnya, yang kita juga kenal dengan ini perang Khaybar, salah satu perang. Lalu beliau mendatangi Nabi SAW karena ada tanah beliau pembagian di Khaybar ini. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW dan meminta saran tentang hal itu. Di mana ia berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaybar dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti itu. Maka apa yang Anda perintahkan mengenai kebun ini?" Jadi kebunnya ini sangat dibanggakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dalam riwayat hadis disebutkan bahwa beliau menyatakan tidak ada tanah yang beliau sukai selain tanah itu. Jadi ini tanah memang karena tanah suburnya, dan ini sangat beliau sukai, sangat beliau cintai, dan beliau banggakan itu. Dengan ayat tadi, para sahabat, dalam hal ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mempertanyakan hal itu kepada Rasulullah, meminta pendapat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkan hasilnya." Kemudian beliau pun mensedekahkannya. Pohonnya tidak dijual, begitu juga hasilnya. Tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Jadi Umar radhiyallahu anhu mensedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabatnya, memerdekakan budak,
dana perjuangan di jalan Allah untuk para pejuang dan untuk menjamu tamu-tamu. Dan beliau juga membolehkan orang yang mengurus kebun-kebunnya itu untuk makan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya. Jadi seluruhnya hasilnya itu beliau sedekahkan, beliau infakkan untuk di jalan Allah. Ini bukti daripada keimanan para sahabat terhadap petunjuk Allah. Langsung mereka inventarisir, ini yang paling aku cintai, ini yang paling aku banggakan, dan ini beliau tanyakan kepada Rasulullah untuk diapakan. Dan sahabat yang lain juga ada disebutkan ini, yaitu sahabat Abu Talha. Kita tahu bahwa Abu Talha ini terkenal seorang pemanah yang selalu ikut perang bersama Nabi SAW. Yang ketika zaman Nabi SAW selalu ikut dalam berperang dan tidak pernah puasa. Hampir digambarkan para sahabat mereka dalam beberapa riwayat bahwa beliau tidak pernah berpuasa ketika zaman Nabi dan ikut perang terus, karena ikut perang terus digambarkan. Tapi ketika Nabi telah meninggal, beliau malah termasuk orang yang selalu berpuasa. Bahkan digambarkan sampai dia tidak berpuasanya itu hanya di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini saking seringnya beliau berpuasa. Jadi Abu Talha ini diceritakan bahwa beliau adalah seorang Ansor yang paling banyak pohon kurmanya. Wayang sama kita bahwa beliau adalah pemilik kebun kurma. Jadi kalau di kita di Indonesia nih baratnya ini pemilik kebun sawit yang terbesar lah, katakanlah di Indonesia ya. Ini untuk di Madinah, beliau adalah pemilik kebun kurma yang paling banyak pohonnya. Dan beliau paling suka itu hartanya itu yang di Bairuha, yaitu kebun yang berhadapan dengan masjid. Dan Nabi memang biasa masuk ke dalamnya untuk minum air yang jernih dan segar. Jadi Nabi suka singgah ke kebun itu untuk minum. Dan ini kebunnya, kebun Abu Talha. Jadi ketika ayat ini turun, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha menyatakan, harta yang paling aku sukai adalah Bairuha. Maka ia sekarang adalah sedekah bagi Allah, dan aku mengharapkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Ya Rasulullah, sekarang aturlah ia sesukamu. Ini iman para sahabat. Turun ayat, sebutkan yang paling dicintai untuk sedekah, ia cari mana yang paling ia cintai, lalu ia serahkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda terhadap hal ini, wah, itu harta yang menguntungkan. Dan itu Nabi sebut sampai 2 kali. Wah, harta itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar perkataan yang kamu katakan, namun aku melihat sepertinya itu lebih baik engkau sedekahkan untuk kerabat-kerabatmu. Lalu Abu Talha berkata, ya Rasulullah, aku akan melakukannya. Maka Abu Talha pun membagi-bagikan kepada kerabat dan anak-anak pamannya. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4189. Kisah 2 sahabat ini menjelaskan kepada kita
bagaimana keimanan para sahabat ketika ada ayat memberikan petunjuk tentang suatu, mereka langsung cari, mereka langsung usahakan untuk menjalankannya. Ketika perintahnya memsedekahkan harta yang terbaik, yang paling ia cintai, maka mereka cari mana yang paling mencintai dan mereka serahkan kepada Nabi. Dari dua kisah ini, Nabi menyuruh untuk menginfakkannya, untuk mensedekahkannya. Dan itu memang harta yang menguntungkan. Itulah sedekah yang akan terus mengalir. Karena sepanjang kebun itu berbuah dan menghasilkan, dan hasilnya itu akan terus menjadi sedekah baginya. Itulah sedekah yang terus mengalir. Dan di samping itu, dalam kisah ini juga terdapat bagaimana patuhnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dengan menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan, mereka taat kepada Rasulullah. Dan perintah salah satunya tadi kepada Abu Thalha adalah menyerahkan pada kerabatnya. Dan ini juga menjadi sebab turunnya ayat dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu di 214, bahwa ketika ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika Abu Thalha mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kebun bayruhanya itu kepada kerabatnya, maka Abu Thalha pun melaksanakannya. Aku akan melaksanakannya Rasulullah. Maka Abu Thalha pun membagikannya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya. Dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika itu turun ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Asy-Syu'ara ayat 214. Dan Nabi memperingatkan ini untuk kepada kaum Quraisy ketika ayat ini. Berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Wa anzir, maka berilah peringatan dan berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Ini mengingatkan kita, anzir, bahwa memberikan peringatan kepada orang lain. Kita ada mungkin sering mendengar memberi peringatan, tanzir. Itu tidak mesti dengan boikot, menjauhi, menegur, dan lainnya yang kesannya itu keras. Termasuk sampai kadang ada yang dikucilkan karena bentuk peringatannya itu. Itu tadi boikot. Ternyata kalau kita lihat hadis ini, sebab turunnya ayat Asy-Syu'ara ayat 214 ini, bahwa memberi peringatan itu bisa juga dengan sedekah. Terlebih yang disedekahkan itu adalah sedekah dengan harta yang paling dicintainya, paling dia sukai. Tentu ini menjadi peringatan orang yang diberikan sedekah, peringatan bagi kerabatnya, keluarganya. Oh, si fulan itu hartanya yang paling dia sukai, dia sedekahkan untuk kita. Maka itu akan menjadi peringatan bagi kita bahwa ia ikhlas dengan hartanya yang paling dia cintai karena menjalankan agama. Kita juga, itu jadi peringatan kepada kita yang menerimanya. Jadi tanzir, peringatan, itu tidak mesti dalam bentuk boikot, menjauhi, menegur, dan lain sebagainya. Tapi peringatan itu bisa juga dengan memberikan sedekah. Ini termasuk makna hadis ini. Jadi dalam sedekah ini, yang dicintai ini
inilah yang akan menjadikan kita akan termasuk orang-orang yang akan memperoleh kebajikan. Kebajikannya tadi kita sebutkan bahwa para ahli tafsir menyebutkan bahwa birra itu termasuk itu surga. Jadi kalau bisa diartikan bahwa sekali-kali kita tidak akan maksud surga sebelum kita belum pernah bersedekah dengan sesuatu, dengan harta yang paling kita cintai, yang kita sukai. Itu tanda kita akan mencapai kebajikan yang sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan, minimal sekali kita jalankan ini, kita bersedekah dengan harta yang paling kita cintai. Ada harta yang paling kita cintai, itu kita sedekahkan. Mudah-mudahan itu dari jalan kita untuk memperoleh kebaikan, tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat ujungnya. Di dunia ini insya Allah kita akan dapatkan itu, karena sudah jelas orang yang berbuat untuk ke akhirat, maka ia akan mendapatkan dunianya, otomatis itu. Mudah-mudahan dengan dua kisah ini kita bisa mentarik pelajaran bagi kita. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.